Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak ibu akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bilangan bulat. Masih ingat kan apa bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menjumlahkan dua bilangan bulat dengan bantuan garis bilangan atau dengan cara langsung. Anak ibu bisa membuka bukunya halaman 11 di buku cetak matematika. Oke anak ibu, untuk menjumlahkan bilangan bulat sudah ada ketentuannya dengan menggunakan garis bilangan. Yang pertama, anak ibu, penjumlahan dengan bilangan positif menggunakan panah ke kanan. Oke, ibu udah pernah bilang, semakin ke kanan bilangan berarti dia semakin besar dan bernilai positif. Oke, semakin ke arah kanan semakin besar dan bernilai positif. Oke, yang kedua lanjut. Penjumlahan dengan bilangan negatif menggunakan panah ke kiri. Oke, setelah bilangan positif, bilangan 0, di sebelah kiri ada bilangan negatif. Ibu bilang kemarin, semakin garisnya panjang dan angkanya semakin besar tapi bernilai negatif, maka nilainya semakin kecil. Semakin ke kiri berarti nilainya semakin kecil karena dia bernilai negatif. Oke, yang ketiga, bilangan pertama mulai dari 0. Bilangan 0 ini adalah pemisah antara bilangan positif dan bilangan negatif. Bilangan 0 ini adalah bilangan pertama untuk kita melakukan operasi apapun karena bilangan 0 ini tidak ada nilainya. Oke, lanjut yang keempat. Bilangan kedua dimulai dari ujung panah bilangan pertama. Bilangan kedua dimulai dari bilangan ujung panah yang kedua. Nanti ada bilangan di sini. Bilangan kedua dimulai dari ujung panah bilangan pertama. Oke. Yang kelima, ujung panah terakhir menunjukkan hasil penjumlahan. Jika nanti ada dua bilangan seperti ini, ujung panah terakhir berarti dia adalah hasil dari penjumlahan. Baiklah, yang pertama ibu akan menjelaskan penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Berarti sama-sama positif ya anak ibu. Di sini ibu sudah membuat contoh soalnya, yaitu 4 positif 4 ditambah 3. Oke, positif itu letaknya di mana anak ibu? Pastinya di kanan. Di kanan, pastinya di kanan. Di sini ada 4. Kita mulai dari angka 0. Dia bilang bilangan pertama dimulai dari angka 0 tapi tidak dihitung dalam satuannya. 1, 2, 3, 4. 4 ini 4 langkah ke kanan 4 ditambah. Kalau ditambah berarti kita bergerak ke arah kanan. Kata-kata tambah berarti kita bergerak ke arah kanan. Ditambah 3 berarti kita bergerak 3 langkah satuan. Dari 4 ya anak ibu, 4 berarti 1, 2, 3. Berarti kita maju 3 langkah. 1, 2, 3 berhenti di angka 7. Berarti yang pertama ibu bilang tadi, ujung panah terakhir berarti dia menunjukkan hasil dari penjumlahan. Mana ujung panah terakhir? Ujung panah terakhir ini. Dia berhenti di mana nih ibu? Di angka 7. Benar sekali. Ini masih gampang ya anak ibu ya. Yang kedua, penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Ini udah berbeda. Satunya positif, satunya negatif. Satunya positif, satunya negatif. Nah, ibu perhatikan lagi gambar garis bilangan yang ibu buat. Kita mulai bilangan itu pasti dari 0. Negatif berada di mana kata ibu tadi? Bilangan negatif berada di kiri, panah kiri. Ini 0. Berarti kita mulai min 1, min 2, min 3, negatif 4, 5 dan 6, min negatif 6 di sini. Panah pertama nih ditambah berarti dia melangkah ke arah kanan. Ditambah itu pasti dia melangkah ke arah kanan. Ditambah 8 berarti kita hitungnya langkahnya dari negatif 6. 1, 2, lanjut ditambah 8
Berarti kita tambah 8, kita melangkah 8 langkah ke arah kanan. Kita hitung ya nak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia berhenti di angka 2. Inilah hasil dari negatif 8 ditambah negatif 6 ditambah 8. Oke, mengapa 2 ibu? Karena dia bergerak ke arah kanan 8 langkah dari negatif 6. Yang ketiga, penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Tadi kita bilangan bulat negatif dengan positif, sekarang bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Oke, di sini contohnya kita pakai yang di buku saja. 4 ditambah negatif 5. 4 arahnya kemana anak ibu? Arahnya ke kanan karena dia adalah bilangan positif. Ditambah bu, ditambah berarti dia ke arah kanan, tapi di sini ada negatif. Tambah berarti dia ada karena negatif 5 berarti dia ke arah kiri, berarti dia dari arah kiri. Hitung 1, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari sini ke sini dia tambah negatif 5, berarti hasilnya negatif 1. Kenapa negatif 1 bu? Karena dari titik 0 dia melangkah ke kanan sejauh 4 satuan. Dia 1, 2, 3, 4. Kemudian dari titik 4 ini dia, karena dia negatif 5, dia bergerak ke arah kiri sejauh 5 satuan. Dari sini dia mundur lagi ke kiri 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dia berhenti di negatif 1. Maka 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 1. Baiklah anak ibu, yang keempat kita belajar penjumlahan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Jadi dia negatif ketemu dengan negatif, tapi dia masih dalam operasi penjumlahan. Begini contohnya, negatif 3 ditambah negatif 4. Perhatikan garis bilangannya. Negatif 3 dia berarti ada di sebelah kiri dari 0, karena dia bilangan negatif. Min 1, min 2, min 3. Ini kan sebelah kiri dari bilangan 0, angka 0. Lalu kita buatlah sini min negatif 3, 1, 2, 3. Ditambah, karena dia negatif berarti dia melangkah ke kiri, karena dia sama-sama negatif berarti dia melangkah ke kiri. Perhatikan, negatif 3 ditambah negatif 4 berarti dia tambah langkahnya 4 langkah ke arah kiri. Berarti setelah apa nak? Setelah angka 3, 1, 2, 3, 4. Lalu dia berhenti di negatif dia berhenti di negatif 7 anak ibu, berarti dia adalah jawabannya sama-sama negatif. Ibarat kata anak ibu, kita karena K13, ibu jelaskan. Misalnya ibu punya hutang 3 kelereng. Lalu belum ibu bayar hutang ibu hutang lagi 4. Negatif itu hutang. Karena hutangnya belum dibayar, otomatis bertambahlah hutangnya. Jadi negatif 7. Baiklah, untuk tugasnya anak ibu halaman 13 yang mari berlatih 6, nomor 1 hanya bagian yang C saja, nomor 2-nya D dan I. Jadi hanya 3 buah soal saja. Oke, yang kelima, kalau kita sudah paham bagaimana cara mengoperasikan penjumlahan, kita juga bisa menggunakan pemahaman atau pengetahuan kita untuk menyelesaikan soal cerita untuk kehidupan sehari-hari. Baiklah, contoh soalnya, dari suatu tempat sebuah kapal berlayar ke utara sejauh 65 km, kemudian
berbalik arah ke selatan 35 km. Di manakah posisi kapal tersebut dari tempat semula? Oke, untuk soal cerita, Ibu perkenalkanlah arah mata angin ya. Dia ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Dia bilang tadi, kapal berlayar ke arah utara. Utara berarti ini 65 km. Lalu dia kemudian berbalik arah ke selatan. Selatan berarti ke bawah 35 km. Kalau dalam garis bilangan, dalam matematika, ke arah kanan itu dia positif, kiri negatif. Berarti kalau arah atas dia positif, arah bawah dia negatif. Berarti begini, dia sudah berjalan 65 km logikanya, lalu dia berbalik arah, berarti balik ke belakang, berarti dia dikurang 35 km. Berarti posisinya ada di 30 km sebelah utara dari tempat semula. Sebelah utara dari tempat semula. Kenapa, Bu? Begitu. Misalkan arah utara sebagai positif, bukan sebaliknya selatan itu negatif. Kapal berlayar ke utara 65, berarti ini positif. Yang ini positif. Kemudian berbalik arah, berarti dia mundur. Mundur dalam kata-kata matematika berarti dia berkurang. 35 berarti dia dikurang. Jadi posisi kapalnya kurangkan saja 65 dengan 35 sama dengan 30. Jadi posisi kapalnya adalah 30 km sebelah utara dari tempat semula. Untuk latihannya, mari berlatih 7 halaman 14 ya anak ibu. Nomor 1 dan nomor 3 dan nomor 5 saja. Buat seperti ini kalau ibu maunya diketahui. Ditanyanya apa? Baru dijawab. Lalu buat nanti kesimpulan. Jadi apa kesimpulan dari jawabannya? Kalau matematika seperti itu nak ibu ya. Kalau kita mengerjakan soal cerita harus jelas apa yang diketahui dari soal, apa yang ditanya dan apa yang dijawab, apa jawabannya. Tidak perlu buat soal, nggak masalah. Yang penting dibuat 4 ini. Oke. Sekarang kita belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Tadi sudah jelas penjumlahan. Sekarang pengurangan. Pengurangan ini juga sama, banyak, ada 4 poinnya. 5 soal cerita. Yang pertama kita akan mengurangkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Ini gampang ya anak ibu ya. 7 dikurang 3. Kalau kurang bahasanya berarti dia bergerak ke arah mana anak ibu? Ke arah kiri. Kita mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini 7 dari arah kanan karena dia positif. Lalu dikurang, berarti dari positif ini ke kanan dia balik ke kiri lagi. 3, berarti kita melangkah 3 satuan, 1, 2, 3 karena kita hitung dari angka keduanya. Oke. Paham anak ibu? Nomor 2. Pengurangan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Negatif 3 dikurang 6. Di garis bilangannya negatif 3 berarti dia terletak di sebelah kiri dari angka 0. 1, 2, 3. Di sini negatif 3. Kemudian dikurang lagi 6. Berarti dikurang itu bahasanya masih ke arah kiri. Berarti dia bertambah, melangkah ke arah kiri 6 langkah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentilah dia di negatif 9.
Lalu pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, berarti satu positif, satunya lagi negatif. Begini, nih 2 dikurang negatif 3, 2 dikurang negatif 3. Di mana duanya? Duanya di positif, berarti di sebelah kanan. Duanya di kanan, lalu negatif ketemu negatif, berarti dia jadi positif karena dia akan melangkah ke kanan. 2, 1, 2, 3, dia melangkah ke kanan karena apa? Dia bertemu negatif, ketemu negatif, dia akan melangkah ke kanan. Nih, dari titik 0 melangkah ke kanan sejauh 2 satuan, kemudian dari titik 2 melangkah ke kanan sejauh 3 satuan sehingga sampai pada bilang angka 5. Jadi 2 dikurang negatif 3 sama dengan 5. Pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Dia ini min 5, negatif 5 dikurang negatif 1. Oke, negatif 5 berarti dia berada di sebelah kiri angka 0. Ini nolnya, ini 0. Sebelah kiri angka 0 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5 di kiri 0. Kan ibu bilang tadi negatif ketemu negatif berarti dia maju 1 karena jadi positif ke arah kanan. Negatif 5 maju 1 jadi negatif 4. Ini anak ibu, kamu telah mempelajari tentang pengurangan bilangan bulat negatif dengan menggunakan garis bilangan. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Pengurangan dengan bilangan positif menggunakan panah ke kiri. Pengurangan bilangan dengan bilangan negatif menggunakan panah ke kanan. Benar. Bilangan pertama dimulai dari 0, bilangan kedua mulai dari ujung panah bilangan pertama. Benar. Ujung panah terakhir menunjukkan hasil pengurangan. Jadi, dalam pengurangan, bilangan positif itu menggunakan panah ke kiri karena dia melangkah ke pengurangan ke arah kiri. Kalau pengurangan negatif, dia melangkah ke arah kanan. Terbalik ya anak ibu. Berbeda dengan yang positif tadi. Lanjut. Latihannya halaman 17. Ayo berlatih halaman 16. Ayo berlatih 8. Nomor satunya bagian B saja, yang ini saja nomor 1. Terus nomor 2-nya D, G, I. Ya anak ibu ya. Lanjut, menyelesaikan soal cerita mengenai pengurangan bilangan. Perhatikan soal ceritanya halaman 17. Baiklah anak ibu, kita masuk ke cara menyelesaikan soal cerita mengenai pengurangan bilangan bulat. Tadi sudah ibu jelaskan macam-macam operasi pada bilangan bulat, yaitu pengurangan. Sekarang kita masuk mengaplikasikan untuk soal cerita. Sebuah mobil bergerak maju sejauh 5 meter, kemudian bergerak mundur sejauh 2 meter. Di manakah posisi mobil dari tempat semula? Misalkan maju sudah ibu jelaskan, maju itu berarti tambah, positif sebagai bilangan 5. Selanjutnya mundur itu dia pasti berkurang dan dia pasti negatif sebagai pengurangan oleh 5 oleh 2. Jadi kalimat matematikanya untuk soal tersebut adalah 5 dikurang 2 karena dia maju kemudian dia mundur. Dengan menggunakan garis bilangan diperoleh gambar seperti berikut. 5 dia maju, lalu dia mundur lagi 2, berarti 3. Sampai di sini ada yang mana anak ibu? Ada yang tidak paham? Kalau tidak paham bisa temui ibu di sekolah. Tapi harus temu janji dulu ya. Lalu bisa telepon atau japri ibu. Selanjutnya, kerjakan tugas halaman 18. Mari berlatih 9, nomor 2 dan nomor 8 di buku tulisnya. Baiklah, sekian materi kita hari ini.
Semoga anak ibu selalu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.